Hello guys, welcome back to my channel and welcome to episode 2 TBT. Oke, hari ini saya dapat kiriman satu kesaksian. Ini dari salah satu kenalan saya dan saya sudah pernah mendengarkannya secara langsung dan ini cukup memberkati saya. Jadi saya harap cerita hari ini juga bisa memberkati teman-teman karena ini salah satu kesaksian yang luar biasa yang pernah saya dengar. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja. Selamat mendengarkan. Shalom, salam kasih untuk kita semua. Saya ingin membagi sedikit kesaksian saya untuk saudara. Bagaimana saya telah menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan tidak pernah memberi cobaan yang di luar kemampuan manusia. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13a. Ayat ini selalu menjadi ayat motivasi saya ketika saya mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidup saya. Dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua. Tahun 2017 adalah tahun yang sangat sulit untuk saya lupakan dan menjadi tahun di mana saya mengalami suatu pergumulan hidup yang sangat berat. Tepatnya hari Rabu tanggal 15 April 2017. Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Saat itu saya mengalami kecelakaan yang membuat saya patah semangat dan putus asa. Saat saya tahu bahwa kaki saya mengalami patah tulang di bagian paha sebelah kanan. Oke, ketika kecelakaan itu terjadi dan saya tergeletak di tengah jalan, saat saya membuka mata dan saya berkata dalam hati saya, kalau waktunya Tuhan panggil saya sekarang, saya siap. Seram ya. Dan ketika saat itu juga, orang-orang datang menolong dan membawa saya ke rumah sakit bersama dengan teman saya. Yang membuat saya hancur bukan hanya kenyataan kaki saya patah, tapi ketika saya melihat kedua orang tua saya datang sambil menangis melihat saya terbaring kaku dan lemah. Rasanya terlalu sakit dan sakit. Putus harapan kalau boleh jujur. Saya lebih sakit hati ketika melihat kedua orang tua saya sedih melihat keadaan saya. Sakit ya. Pada hari kedua di rumah sakit, saya mulai menerima kenyataan bahwa yang saya alami sekarang memang nyata. Karena sebelum itu sulit untuk menerima kenyataan walaupun banyak keluarga, teman, sahabat, maupun orang-orang sekitar saya yang selalu setia datang untuk melihat, mendoakan, dan memberi semangat untuk saya. Tetapi, memang saat itu saya sangat sedih dan sempat kecewa sama Tuhan. Bahkan saya mengeluh dan berkata, kok saya harus menerima hal seperti ini? Hati saya sangat hancur. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Padahal banyak orang di luar sana yang meninggalkan Tuhan, yang menduakan hati Tuhan. Sedangkan saya sudah berusaha untuk hidup sesuai yang Tuhan mau dan melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenapa harus separah ini? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti ini? Sedih guys. Ketika itu orang-orang datang untuk menjenguk saya hanya diam dan tidak mau berbicara apapun. Hampir tiap saat saya menangis karena rasa sakit di kaki saya. Pada akhirnya, tepat di hari Sabtu, saya memilih untuk pulang ke rumah. Padahal saat itu dokter meminta untuk dioperasi. Saya takut dan tetap tidak mau, karena saya tahu risikonya jika nanti kaki saya harus dioperasi. Akhirnya saya dan keluarga memilih untuk pulang ke rumah untuk melanjutkan proses pengobatan. 5 bulan kemudian, keadaan saya bukannya tambah membaik, tetapi semakin parah. Dan saat itu, saya jatuh sakit demam tinggi karena pengaruh dari kaki saya yang semakin bengkak, bagian paha sampai di ujung kaki. Seram ya. Membayangkan saja kayaknya sakit. Bagaimana kalau kita yang mengalaminya secara langsung? The best, Kak. Tapi luar biasanya Tuhan sehingga Dia memberi jalan keluar untuk saya. Pada saat itu juga, keluarga saya membawa saya di tempat baru untuk melanjutkan pengobatan. Tanggal 25 Desember 2017, tepatnya di hari Natal, saya sedih karena jarak yang memisahkan saya. Saat itu saya jauh dari sana keluarga, terutama terpisah dari papa yang ada di kampung yang mencari nafkah hidup. Sedangkan
Kakak perempuan saya berada di Palu untuk bekerja. Hanya mama yang selalu setia mendampingi dan merawat saya selama saya berobat. Tapi puji Tuhan, semuanya itu bisa saya lewati. Hari demi hari, saya jalani dengan penuh pengharapan dan percaya kepada Tuhan dengan keyakinan. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Selama ini, Tuhan turun tangan menjamah kaki saya yang sakit. Saya yakin ke depan saya pasti bisa berjalan lagi. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Saat saya berdoa, saya menangis. Sedih. Saya melanjutkan lagi untuk berdoa. Saya bilang, Tuhan, ampuni kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya sempat marah dan kecewa sama Tuhan. Terlebih, saya putus harapan sama Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak peduli sama saya. Ampuni saya Tuhan, layakan hamba menerima mujizat-Mu. Satu hal yang tidak pernah saya lupa dengan kondisi yang saya alami. Saya ditegur oleh Tuhan untuk satu hal, yaitu dalam kondisi seperti apapun, kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Waktu yang cukup lama, yaitu 1 tahun 2 bulan, saya harus terbaring, dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk berjalan, walaupun sekarang saya berjalan tidak seimbang dan tidak normal seperti dulu lagi. Tapi saya tetap bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, mujizatnya dinyatakan di hidup saya. Apapun kekurangan yang saya alami, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Sungguh Tuhan Yesus ajaib, luar biasa, firman dan janjinya ya dan amin. Yesus sumber mujizat dan sumber pertolongan. Saudara, teman-teman yang mungkin mengalami suatu pergumulan berat, jangan khawatir, apapun yang terjadi dengan iman percaya kepada Tuhan, kita pasti sanggup melewati. Oke, sekian video kali ini dan semoga cerita hari ini bisa memberkati kalian semua. Dan memang kalau secara manusia, ketika kita dalam keadaan yang susah, kita itu susah untuk mengucap syukur. Tapi mari melalui kesaksian hari ini kita mau belajar mengucap syukur dalam keadaan apapun, entah itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa setiap rancangan yang Tuhan sediakan itu adalah rancangan yang terbaik. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan, selalu setia untuk menonton channel ini. Jangan lupa ya buat di like, comment, share, and subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan program TBT, teman-teman bisa menghubungi saya di kontak saya. Oke? Semoga cerita kali ini bisa memberkati teman-teman semua. Oke, stay safe, stay healthy. See you next video.